Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Setelah menonton ulang video pertarungan antara Umar Nurmagomedov dan Merab Dvalishvili, gue yang awalnya bingung kenapa seorang Umar Nurmagomedov yang punya kardio ala orang Dagestan bisa ngos-ngosan ketika memasuki ronde keempat. Padahal Umar tidak ada riwayat penyakit sebagaimana yang menimpa Khamzat Chimaev maupun Zabit Magomedsharipov. Seperti yang kita tahu, Khamzat jelas mudah lelah karena pernah terserang COVID-19, yang mana membuat imun Khamzat menurun hingga muntah darah. Sedangkan Umar tidak ada riwayat penyakit. Lalu Umar Nurmagomedov pun adalah mantan juara combat sambo tingkat dunia. Tentu yang namanya atlet combat sambo pasti punya kardiovaskular yang sangat bagus. Padahal setelah selesai di ronde 3, skor masih 2-1, dimana seandainya pertarungan hanya 3 ronde, Umar adalah pemenangnya. Tapi di ronde keempat dan 5, Umar kelelahan hingga skor menjadi 2-3 untuk Merab Dvalishvili. Dan langsung aja, berikut penyebab Umar kelelahan saat di ronde keempat dan 5. Yang pertama, Umar sudah kelelahan semenjak ronde 2 berakhir. Kalau melihat statistik yang ada, ini adalah ronde yang paling melelahkan dibanding ronde lainnya. Salah satu faktornya adalah di ronde inilah mereka paling sering melakukan clinch. Salah satu alasan yang membuat clinch dilarang di boxing adalah bukan hanya mengganggu pertarungan, tapi juga cepat membuat lengan fighter lelah. Padahal kunci tinju adalah lengan. Kalau lengannya lelah, maka power tinju berkurang drastis. Maka pertarungan akan tidak seru lagi. Nah, itulah sebabnya dulu Kamaru Usman selalu melakukan clinch saat melawan prime-nya Jorge Masvidal yang cenderung sebagai boxer atau petinju. Apalagi tinjunya Masvidal ini terkenal mematikan. Nah, cara mematikan tinju Masvidal adalah dengan clinch. Tentu, clinch ala pegulat adalah sangat melelahkan. Dan Umar semakin lelah karena hal ini terus berlangsung hingga 5 ronde. Alasan kedua, Merab cenderung sering melakukan body kick. Body shot aja bisa membuat pernapasan terhambat, apalagi body kick, di mana ini bisa membuat nafas fighter menjadi pendek. Menurut statistik, Merab cenderung fokus menyerang body ketimbang kepala Umar. Dan sebenarnya kalau alasannya karena kardio, ya nggak ada masalahnya dengan kardio Umar. Kardio Umar itu udah bagus banget. Terbukti di mana Umar bertarung dengan Cory Sandhagen selama 5 ronde dan itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kardio Merabnya aja yang nggak ngotak sama sekali. Karena Merab sudah terbiasa bertarung eksplosif, bertarung tempo cepat, bertarung dengan terus menembakkan takedown berkali-kali, hingga mengalahkan rekor milik George St. Pierre, yaitu rekor takedown berhasil terbanyak dalam sejarah UFC. Tapi ini bukan soal kardio, tapi lebih karena pernapasan Umar yang terganggu, karena body shot dan body kick dari Merab Dvalishvili. Jadi dalam kata lain, siapapun yang melawan Merab sebenarnya bukan bertarung adu skill dengan Merab, tapi lebih ke cara Merab menyiksa lawan dengan cara menghabisi nafas lawan. Jadi bukan menghabisi wajah lawan supaya knockout, tapi lebih ke menghabisi nafas lawan. Jadi coba bayangin, lu jadi lawannya Merab. Pertama, lu dipaksa bertarung dengan tempo cepat. Kedua, dipaksa melakukan takedown defense belasan kali, bahkan puluhan kali. Ketiga, nafas lu dimatiin dengan cara diserang terus bagian perut. Keempat, lu dipaksa bergulat 3 atau 5 ronde. Wah, gimana nggak habis itu pernapasan? Jadi wajar selesai ronde kedua, cornerman Umar langsung mendinginkan dada Umar dan Khabib menyarankan untuk lebih tenang. Karena sayangnya Umar terbawa temponya Merab Dvalishvili. Bahkan Petr Yan aja yang jelas-jelas orang Rusia ngos-ngosan juga ketika satu oktagon dengan Merab. Kata pelatih Petr Yan bahkan tidak diberi waktu untuk mengukur dan membaca serangan karena Merab bertingkah seperti mesin. Bayangin aja, gimana caranya ngatur nafasnya kalau ditembak takedown 49 kali dan Merab seperti mesin yang terus melakukan strike landed hingga 401 strike. Masalah kena atau enggak, yang penting pressure terus. Ibarat lu lari 10 km yang biasanya pace 4 atau bahkan pace 5, tapi lu harus adu lari sama Merab dengan pace 2. Kebayang nggak capeknya kayak apa? Alasan ketiga, tempo permainan yang terlalu cepat. Berkali-kali Joe Rogan mengatakan bahwa ini adalah pertarungan yang adalah tercepat yang pernah Joe Rogan lihat. Biasanya memang semakin kecil kelasnya makin cepat tempo pertarungannya. Nah, pertarungan ini saja justru lebih cepat temponya ketimbang pertarungan antara Figueiredo dengan Brandon Moreno yang justru beratnya di bawah Umar dan Merab. Pertarungan bahkan 2 kali lebih cepat jika dibandingkan pertarungan antara Robert Whittaker dengan Dricus du Plessis. Kalau nggak percaya, coba aja nonton pertarungan Robert Whittaker versus Dricus du Plessis atau pertarungan Dricus du Plessis lainnya, lalu dicepetin 2 kali lipat. Gue jujur nggak kebayang capeknya kayak apa. Alasan keempat, kesalahan game plan Khabib Nurmagomedov.
Habib memerintahkan Umar untuk bergulat dengan Merab. Rupanya gulat Merab lebih bagus daripada Umar. Jadi memang kedepannya seharusnya menyadari Umar yang lebih unggul dalam hal striking ketimbang grappling. Umar seharusnya fokus adu striking dan tidak perlu memaksa adu grappling dengan mesin takedown. Terlebih lagi, secara tidak langsung, Merab juga adalah muridnya Abdul Manaf Nurmagomedov, sehingga wajar Merab sangat hormat dengan almarhum Abdul Manaf Nurmagomedov. Bahkan Habib pun menyadari bahwa gulat Merab lebih baik daripada Umar, sehingga di ronde 5, Habib baru memerintahkan Umar full adu striking. Namun itu sudah terlambat, Umar sudah kelelahan lebih dulu, karena Umar sudah dibuat benar-benar lelah, khususnya di ronde keempat, karena Merab menembakkan 9 takedown. Dan di ronde 5, Merab makin menggila, yaitu dengan menembakkan 12 takedown. Alasan kelima, kardio rupanya mempengaruhi semuanya. Kalau ngomongin kardio, gue jadi ingat Justin Gaethje, yang terkenal punya kardio buruk, sehingga Justin Gaethje seringkali menolak pertarungan 5 ronde, ya kecuali total fight. Udah nggak bisa diganggu gugat, udah wajib 5 ronde. Cuma kalau diperhatiin, Justin versi 5 ronde jelas beda jauh dengan Justin versi 3 ronde. Kalau Justin di 5 ronde, Justin cenderung lebih santai di awal demi menyimpan energi. Padahal kita tahu Justin Gaethje terbilang yang punya tinju paling kuat di kelas lightweight. Sebagaimana Habib mengatakan, tinju Justin bagaikan Anda ditabrak truk. Nah, kardio buruk inilah yang membuat penampilan Justin Gaethje kurang maksimal. Sedangkan Merab, karena kardionya paling dewa di UFC, jadi penampilan Merab selalu maksimal. Karena kardio kuat, Merab jadi bisa sekuat hati menembakkan takedown berkali-kali, bahkan hingga puluhan kali dalam satu pertarungan. Karena kardio kuat, Merab tidak takut untuk melakukan footwork dengan kecepatan tinggi selama 5 ronde full. Intinya, lu punya kardio, lu punya pertarungan. Jadi di pertarungan ini, gue seolah melihat gambaran pertarungan mega fight, bahkan salah satu pertarungan terbesar sepanjang masa, yaitu pertarungan antara prime-nya Islam Makhachev dengan prime-nya Habib Nurmagomedov. Wah, kedua fighter yang selalu dibanding-bandingkan. Tapi walaupun Islam adalah pound for pound dalam waktu yang lumayan lama, bahkan lebih, dan walaupun Islam dinilai GOAT-nya kelas lightweight, tetap saja mayoritas orang yakin, bahkan Daniel Cormier pun yakin, bahwa Habib tetaplah pemenangnya jika bertarung dengan Islam Makhachev. Jadi gue seolah melihat bahwa Umar Nurmagomedov adalah Islam Makhachevnya, dimana kalau bicara soal skill, Javier Mendes pun mengakui bahwa grapplingnya Islam Makhachev lebih baik daripada Habib secara teknikal. Sekali lagi secara teknikal. Dan gue melihat Merab adalah Habib Nurmagomedovnya yang punya kardio lebih baik daripada Islam, punya kekuatan fisik lebih kuat daripada Islam. Jadi dalam kata lain, Habib bisa berkali-kali men-takedown Islam dan Habib bisa berkali-kali menahan takedown Islam. Dan gue rasa kalau mau juara, Umar harus dalam keadaan 100% dan jangan nekat seperti kemarin. Baru sembuh malah langsung fight. Tapi gue yakin suatu saat Umar akan menjadi juara kelas bantamweight karena Umar masih muda. Nah, kalau menurut teman-teman, apa penyebab kekalahan Umar Nurmagomedov? Dan gue yakin pasti banyak yang tersinggung dari beberapa diksi dan argumen gue. Ya, namanya juga cuma obrolan. Kalau nggak terima, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.